Saya Reza Metriwibowo dari Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa, Prodi Teknik Industri kelas A, NIM 20200120014, akan menjelaskan tentang mesin perkakas, yaitu bubut dan milling. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana bahan digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang diputar. Mesin bubut berfungsi untuk memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi pemesinan. Fungsi utamanya membubut lurus, membubut tirus, membubut dalam, membubut ulir, boring, drilling, dan knurling. Dengan karakteristik benda yang dikerjakan yaitu berbentuk silinder dan balok yang berbahan metal. Kepala tetap berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam, sehingga pada saat proses spindle berputar, maka cekam akan berputar. Motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Tombol emergency stop digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting untuk keselamatan kerja. Umumnya, mesin-mesin memiliki tombol ini. Handle atau tuas. Handle pada setiap mesin bubut berbeda-beda. Fungsi dari handle ada bermacam-macam. Contohnya, pengaturan kecepatan spindle, pengaturan arah pemakanan, pengaturan penguliran, menyalakan dan mematikan mesin, pengaturan arah putaran spindle. Eretan. Eretan ada 3, yaitu eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Eretan alas berfungsi untuk bergerak ke kiri dan ke kanan sepanjang alas. Eretan lintang berfungsi memberikan tebal pemakanan pahat atau menggerakkan pemakanan pahat. Eretan atas berfungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar pada jarak pendek. Tool push gunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Kepala lepas berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor, waktu pengukuran, dan lain-lain. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas dan eretan. Poros transporter dan poros pembawa berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan. Rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Selang kulen atau pendingin berfungsi untuk menyemprotkan air kulen saat membubut. Kulen berguna untuk menstabilkan suhu alat potong, sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Contohnya dalam proses pengeboran benda kerja, namun tidak semua jenis alat membutuhkan kulen dalam proses pembubutan. Pertama, kita bubut dulu bahan sesuai kebutuhan. Kalau ini M36x3 mm, jadi kita bubut sampai diameter 36 mm. Berhubung ini ulir kiri, jadi kita harus memberi spasi untuk pisau sampai diameter 33 mm, lebar secukupnya. Kita cari dulu di tabel pada mesin untuk membuat ulir. Berhubung ulir 3 mm, jadi tarik angka 3 pada tabel T. Setiap mesin bubut pasti berbeda tabelnya. Dan kita pindahkan gigi pada angka 8 seperti di tabel. Dan pada huruf T, karena T di mesin ini merupakan ulir mm, dan pindah drat atau ulir kiri seperti di gambar. Selanjutnya, pindahkan handle pada angka 2 Romawi untuk menggerakkan as drat pada mesin.
Lalu setelah itu setting pahat lurus seperti huruf V dan ketinggian pahat harus center. Setelah pahat sudah selesai disetting, selanjutnya masukkan tuas pada meja kerja seperti di gambar. Tujuannya untuk menggerakkan ulir. Setelah itu, jalankan mesin dan tempelkan pahat pada benda kerja sebanyak 1-2 strip pada handle. Kemudian cek kembali ulir dengan menggunakan maldrat untuk memastikan ulirnya benar. Setelah sudah yakin dan benar sesuai dengan maldrat, lanjutkan. Lakukan pembubutan sampai sesuai dengan maldrat tersebut sampai pas. Lihat hasil ulir, tonton videonya sampai selesai. Mesin milling adalah mesin perkakas yang memiliki gerak utama berputar untuk memutar alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja agar menjadi bentuk tertentu dengan karakteristik benda yang dikerjakan yaitu berbahan metal. Alas mesin berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan coolant yang telah digunakan. Kolom mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin. Lutut. Pada lutut ini terdapat beberapa roda yang berfungsi mengatur suatu gerakan, entah itu gerakan ke arah kiri, kanan, mundur, maupun maju. Sadel. Gerakan yang dihasilkan sadel ini yaitu maju, mundur, dan melingkar. Meja mesin berfungsi sebagai tempat untuk mengikat benda kerja. Lengan atau arm berfungsi sebagai tempat kedudukan penopang atau penahan ujung arbor. Spindle berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin milling. Arbor berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin milling. Support arbor atau pendukung arbor berfungsi untuk mendukung arbor agar gerakan arbor bisa stabil. Milling head berada di bagian paling atas mesin milling yang berfungsi sebagai tempat motor penggerak serta berbagai mekanisme dan komponen pengendali lainnya. Ram berfungsi untuk menghubungkan kolom mesin dengan milling head. Motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Handle berfungsi untuk menggerakkan meja mesin secara manual, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Inilah helical beaver gear yang akan dibuat. Jumlah gigi 25 per modul 3. Mesin milling universal yang digunakan.
Gambar mesin milling universal baru. Pisau yang digunakan. Setting benda kerja. Sebelum setting benda kerja, ada beberapa proses setting mesin yang dilakukan, seperti setting pisau, setting meja mesin, dan setting dividing head. Proses pemakanan pertama. Kedalaman profil gigi adalah 6 mm. Kedalaman pemakaman pisau 3 mm. Sehingga untuk membentuk profil gigi dilakukan 2 kali pemakanan. Proses pemakanan ke-1 akan segera berakhir. Kita lihat profil giginya sudah terbentuk hampir 1 lingkaran penuh. Pemakanan ke-1 kita lakukan memutar sebanyak 25 kali sesuai dengan jumlah gigi. Setelah 1 profil gigi terbentuk, kita putar benda kerja dengan dividing head. Kita lakukan proses pemakanan yang sama sampai seluruh profil gigi terbentuk. Proses pemakanan kedua. Pada proses ini, kedalaman profil gigi sudah 6 mm. Kita lihat profil giginya sudah terbentuk sempurna. Proses pemakanan kedua sudah hampir selesai. Ini adalah profil gigi terakhir. Proses pelepasan benda kerja.